Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sahabat dakwah yang bisa menyaksikan tayangan ini. Kita masih live di Facebook. Tadi mohon maaf sedikit kalau ada keterlambatan ya. Nah, tadi teman-teman yang ada di sini tadi buka puasa terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita menyampaikan ya, materi kita, sedikit kita mengingatkan ya, tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya kita, marilah kita upaya untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Dan upaya terbaik itu adalah dengan senantiasa diam di rumah. Menetap di rumah itu upaya terbaik ya. Kecuali memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kalaupun memang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dan itu tidak mungkin tidak harus keluar, maka secukupnya sesuai dengan keperluan saja. Misal ada orang yang harus bekerja, tidak mungkin tidak, ya sudah, sebatas bekerja balik. Dan kalau kepala keluarga saja yang bekerja, anak istrinya diminta untuk di rumah. Jangan ada lagi yang kemudian kita jalan-jalan, kemudian nongkrong, melakukan perkumpulan-perkumpulan ya. Itu hendaknya untuk saat ini dihindari. Ini demi kemaslahatan, demi keselamatan kita bersama. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana kita ketahui, kita ini masuk di dalam bulan Sya'ban sudah. Itu artinya aroma wangi Ramadan itu sudah semakin tercium. Seharusnya begitu ya, ketika Sya'ban itu datang, wangi Ramadan itu sudah semakin semerbak tercium. Kenapa? Sudah semakin dekat. Akan tetapi jangan sampai hebohnya, atau jangan sampai wabah virus corona ini melalaikan dan melupakan kita. Sampai kita kemudian lalai, kemudian kita lupa bahwa ini Ramadan sungguh sudah semakin dekat. Seperti kita katakan kemarin bahwa bagaimanapun keadaannya, Ramadan kita tidak mungkin ya ditunda. Ramadan kita kemudian tetap berlangsung ya. Tidak mungkin tidak mungkin kemudian karena wabah ini misalnya Ramadannya jadi ditunda begitu, enggak. Maka jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Bahkan tadi siang saya bercanda dengan teman-teman, Ramadan kita tahun ini diberi bonus. Bonusnya di bulan Sya'ban
kita mengalami satu proses karantina, fokus di rumah, mestinya bisa kita tingkatkan untuk beribadah. Ini bonusnya nih. Nah, bulan Sya'ban nih, ya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita pada kesempatan malam ini adalah Sya'ban yang tak lalaikan. Sya'ban, bulan yang tak lalaikan. Apa maksudnya? Sya'ban itu sebagai bulan yang tak lalaikan. Yang menyebut Sya'ban sebagai bulan yang tak lalaikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga ada Imam Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, kenapa aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam satu bulan itu melebihi bulan Sya'ban? Maksudnya begini, nanti di dalam riwayat-riwayat lain kita akan sebutkan bahwa Nabi itu ketika bulan Sya'ban sangat banyak berpuasa sunnah. Aisyah menyebutkan kecuali hanya sedikit saja. Nah, Usamah bin Zaid bertanya, kenapa Rasulullah kok berbeda dengan bulan-bulan lainnya? Berbeda dengan bulan-bulan lainnya, banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Ada apa gerangan di bulan Sya'ban ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu." Kata Nabi, ia adalah bulan di saat manusia banyak lalai dari beramal saleh. Wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ia adalah bulan di saat amal-amal itu diangkat naik, ya, menghadap kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku itu senang dan aku itu suka, kata Nabi, apabila amal-amalku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kondisiku sedang berpuasa. Nah, di sini ada, ini fokus kita pada kesempatan malam ini adalah hadis ini. Ya. Hadis yang Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Itu satu. Yes, ini poin yang mesti kita catat. Bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang kedua, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal saleh kita, amal-amal kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, bulan Sya'ban bulan dilaporkannya amal. Tadi satu, bulan Sya'ban bulan dilalaikannya, yang banyak manusia melalaikannya. Yang kedua adalah bulan Sya'ban bulan dilaporkannya amal. Yang ketiga, Nabi mengatakan, aku senang, aku suka pada saat amalku itu dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Artinya anjuran untuk memperbanyak amal saleh di bulan Sya'ban ini, wabil khusus adalah amalan puasa. Nah, itu tiga hal itu yang akan kita bahas. Fokus kita pada satu hadis, tapi tiga hal itu, 3 poin itu yang akan kita bahas. Nah, sahabat dakwah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas poin yang pertama. Dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia.
Kalau di dalam ayat lain dikatakan ia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa disebut di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan? Bulan Sya'ban ini unik. Bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan yang utama. Satu, Syahrul Haram, bulan suci yakni bulan Rajab. Yang satu lagi Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah yakni bulan Ramadan. Di bulan Rajab dan bulan Ramadan orang banyak mengerjakan amal soleh. Biasanya di bulan Sya'ban orang lalai dari mengerjakan amal soleh. Makanya Nabi mengatakan, ya, dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini bulan banyak dilalaikan oleh manusia. Apa hikmah atau faedah di balik kalimat Nabi ini? Nabi mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Faedahnya adalah ketika manusia banyak yang lalai, lalu kita mengerjakan amal soleh pada saat itu, maka itu adalah satu keutamaan. Maka poin yang pertama yang saya catat di sini adalah keutamaan beramal soleh saat orang-orang banyak lalai. Keutamaan beramal soleh saat banyak manusia yang lalai. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau, pada hadis tersebut, hadis tentang tadi dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu, pada hadis tersebut terdapat dalil dalil tentang dicintainya amalan yang dikerjakan saat manusia dalam keadaan lalai dari ketaatan. Nah ini sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak manusia melupakan satu amalan, pada saat manusia lalai dari beramal soleh, justru antum menghidupkan amal soleh pada saat itu, maka itu satu keutamaan. Ya. Misalnya di tengah kondisi-kondisi semacam ini, banyak orang yang lupa beramal soleh, fokusnya takut kepada wabah ini tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia kan kadang-kadang ada juga yang lucu dia, yang ketika diingatkan tentang virus corona mereka nantang, kami tidak takut kepada virus corona, kami takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat enggak, yang perempuan pakai jilbab enggak, ya, ngomong takut sama Allah. Kalau takut sama Allah itu kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika banyak manusia itu lalai, lupa, lalu kita beribadah pada saat itu pahalanya besar. Ini isyarat ini juga ditunjukkan oleh satu hadis, ya, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya, beribadah saat sulit seperti pahalanya itu seperti berhijrah kepadaku. Antum sholat berjamaah misalnya, ya, ini kalau dalam keadaan normal, misalnya di kampung antum itu sudah biasa, memang banyak masyarakatnya berjamaah, antum berjamaah di situ biasa aja. Tapi antum berjamaah di satu kampung yang tadinya belum ada pelaksanaan sholat jamaah di situ, satu-satu antum kumpulkan orang untuk ajak berjamaah, tentu itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Pada masa-masa itu adalah masa yang sulit, masa banyak orang lupa, ya. Antum ikut majelis taklim, sekali lagi ini juga dalam keadaan normal, pada saat memang di banyak tempat, ya, seperti di tempat kita ini kan hampir tiap malam kalau dalam keadaan normal itu ada majelis taklimnya, pengajiannya. Antum ikut pengajian itu, ya pahalanya besar, tapi biasa, karena memang sudah banyak yang melakukan. Tapi antum menghidupkan satu pengajian
di suatu tempat yang belum ada pengajian dan susah ngajak orang. Artinya dalam keadaan sulit, dalam keadaan banyak manusia lalai semacam itu, maka itu pahalanya utama. Makanya kalau kita melihat, misal kalau kita bicara konteks sholat sunnah yang paling utama itu adalah sholat malam, sholat lail. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, Nabi bersabda, Abdulus salati ba'dal fa'idah salatul lail. Kata Nabi, seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Salat malam itu yang paling utama nanti dikerjakan adalah waktu sepertiga malam. Nah, apa hikmah daripada sepertiga malam ini menjadi waktu yang sangat utama? Tentu di samping memang banyak keutamaannya, tapi sebenarnya keutamaannya itu sebab pada waktu sepertiga malam yang akhir itu orang banyak terlalaikan dari ibadah. Kenapa? Banyak orang terlelap, banyak yang tidur. Ketika orang lalai dari ibadah, kita bangun pada waktu itu lalu menghidupkan ibadah pada malam itu, maka itu menjadi sangat utama. Ya, menjadi sangat utama. Begitu juga ketika di bulan Sya'ban ini banyak manusia yang kata Nabi melalaikan dari ibadah, melalaikan dari amal soleh. Kita kemudian konsisten melaksanakan ibadah, maka ini luar biasa. Kan kadang-kadang begini, orang itu nanti fokusnya berencananya, punya niatnya, rencananya nanti kita maksimalkan ibadah bulan Ramadan, sehingga bulan Sya'ban ini sering lalai. Contoh sederhana, kadang-kadang ada yang bilang gini, puas-puasin makan siang mumpung belum Ramadan. Karena kalau sudah Ramadan tidak bisa makan siang, puas-puasin makan siang mumpung belum Ramadan, lalai dia. Padahal Nabi justru memperbanyak puasanya itu ketika di bulan Sya'ban. Nah, ya. Tadi kita jelaskan perbandingannya dengan sholat malam. Sholat malam itu sepertiga malam banyak orang lalai. Begitu juga sholat duha. Sholat duha itu sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil entang waktunya, sholat duha itu kan antara kurang lebih jam 6:30 pagi sampai jam 11 lewat, atau kalau sekarang bisa sampai 11:30. Artinya 6:30 itu sudah boleh sholat duha. Tapi mana waktu yang utama? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim juga, di situ disebutkan tentang sholat duha, sholatul awwabin. Ya. Waktu terbaik untuk sholatul awwabin, sholat awwabin itu nama lain dari sholat duha, hina tu'madul fisal. Ketika anak onta mulai merasa kepanasan, ketika anak onta mulai merasakan teriknya matahari. Artinya ketika matahari itu sudah mulai panas. Jam kita sekarang mungkin kurang lebih jam 10. Jam 10 ke atas itu sudah utama. Nah, kenapa di antara hikmah jam 10-an? Sebab jam-jam itulah jam-jam sibuknya manusia. Ketika manusia di tengah kesibukannya, ya, lalu kita bisa menyempatkan untuk beribadah, maka itu satu hal yang sangat utama. Nah, sahabat muslim, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah semua, ini satu poin yang kita ambil, ya, beribadah di bulan Sya'ban ini sangat utama. Ya,
sekaligus ini dalam rangka persiapan pemanasan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kalau kita melihat amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu juga amal-amal yang sesungguhnya bisa kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Contoh, puasa wajibnya memang di bulan Ramadan, tapi bukankah puasa-puasa sunnah sudah bisa kita kerjakan saat ini? Salat tarawih memang identik dengan bulan Ramadan, tapi bukankah salat tarawih itu juga bagian daripada salat lail, qiyamul lail, salat malam yang juga bisa kita kerjakan di luar bulan Ramadan? Baca Al-Quran sangat utama di bulan Ramadan, tapi bukankah juga sudah bisa kita laksanakan saat bulan ini? Sedekah berlipat ganda di bulan Ramadan, tapi bukankah sedekah di bulan ini juga sangat dibutuhkan? Jadi kita tingkatkan amal soleh kita justru pada saat banyak manusia lalai. Nah, ini sengaja di awal bulan Sya'ban, tadi tanggal 1 Sya'ban, malam ini kita masuk tanggal 2 Sya'ban, sengaja di awal-awal sudah kita ingatkan. Sebab apa? Supaya ini di bulan Sya'ban yuk kita tingkatkan, ya, ibaratnya ibadah kita itu sudah mulai terasa. Jadi boleh dikatakan muqaddimahnya Ramadan itu sudah ada, ya. Jadi semacam ada ibadah dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu sudah ada. Nanti hikmahnya sangat besar sekali. Hikmahnya itu adalah ketika sudah bulan Ramadan itu tiba, puasa kita tidak lemes lagi, bangun malam kita tidak susah lagi, sholat tarawih sekalipun lama kita sudah terbiasa. Kenapa? Karena sudah biasa mengerjakan ibadah. Itu yang pertama. Jadi beribadah di saat manusia lalai itu sangat utama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan beramal atau mengerjakan amal saleh saat amal-amal itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Usama bin, atau dalam ayat Usama bin Zaid tadi, Nabi bersabdakan, wa huwa syahrun tu'fa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal, dilaporkannya amal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sedikit mencermati amal-amal kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 jenis. Yang pertama, ada yang sifatnya laporan harian. Nah, jadi jangan lupa amal kita ini dilaporkan. Siapa yang melaporkan? Tentu para malaikat. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu 1 harian. Yang kedua ada laporan pekanan. Yang ketiga adalah laporan tahunan. Laporan harian itu kapan? Nah, laporan harian itu ya dilaporkan setiap pagi dan petang, pagi dan sore, atau ya waktu subuh dan waktu asar. Ini sebagaimana sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Silih bergantian pada sisi kalian malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada waktu solat subuh dan solat asar. Lalu naiklah malaikat yang semalam bersama kalian. Maka Allah bertanya kepada mereka, dan Dia maha mengetahui terhadap mereka, bagaimana kalian tinggalkan para hambaku? Maka para malaikat itu menjawab, kami datangi mereka dalam keadaan salat asar, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat subuh. Jadi itu ganti sipnya itu begitu. Jadi didatangi pada salat asar, lalu kemudian kan
sampai sholat subuh. Nah, malaikat ganti sip lagi. Waktu datang, gimana hambaku waktu kamu datangi tadi? Mereka sedang sholat asar. Dan saat kami tinggalkan, mereka itu dalam keadaan sholat subuh, dalam keadaan beribadah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini satu, menunjukkan bahwa ada laporan amalan yang sifatnya harian, kapan? Subuh dan asar. Kemudian ada amalan yang sifatnya laporannya adalah pekanan. Laporan pekanan ini ya pada setiap hari Senin dan Kamis. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis. Dilaporkan amalan-amalan itu setiap hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Kata Nabi, maka aku suka kalau amalanku itu dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Laporan yang kedua yang sifatnya pekanan. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah laporan yang sifatnya tahunan. Kapan itu? Ya bulan Sya'ban ini. Hadis yang kita sebutkan tadi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ia adalah bulan yang di dalamnya amal perbuatan itu akan diangkat, akan dilaporkan kepada Rabb semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga hal ini tadi menunjukkan bahwa saat amalan itu dilaporkan, maka kondisi terbaik adalah kondisi kita sedang beramal soleh. Kalau yang laporan tadi kan dalam keadaan sholat subuh dan sholat asar. Kalau Senin dan Kamis puasa, makanya ada puasa Senin dan Kamis. Di bulan Sya'ban ini juga dalam memperbanyak puasa. Ini menunjukkan sekaligus juga anjurannya di bulan Sya'ban ini memperbanyak amal saleh. Amal saleh apa saja itu? Karena amal ini dilaporkan. Saya ingin buat ilustrasi begini. Kalau sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di rumah mengetahui mungkin, atau yang pernah mengalami, ada satu proses akreditasi ya, atau proses penilaian atau mau laporan. Saya mau tanya, bagaimana keadaan kita seandainya ada pengawas yang datang, kita anggap di suatu sekolah, pengawas yang datang ke sekolah kita untuk mengambil penilaian tentang kinerja sekolah kita atau kinerja kita selaku guru. Pertanyaannya, apakah mereka yang sedang ada di sekolah itu santai-santai? Pengawas datang mereka ngopi, ya? Atau pengawas datang mereka sedang jalan-jalan gitu? Pasti ketika pengawas datang mereka itu akan sibuk dengan aktivitas pekerjaan di sekolah itu. Nah begitu juga ketika amal-amal kita ini dilaporkan, jangan sampai justru kita ya, dalam keadaan leha-leha, dalam keadaan santai-santai saja. Makanya terbaik ketika amal kita ini dilaporkan adalah ketika kita sedang beramal soleh. Salah satunya adalah puasa. Maka ini sekaligus menjadi penegas bagi kita untuk memperbanyak amal soleh kita di bulan Sya'ban. Jangan sampai justru ketika amal kita dilaporkan, justru kita sedang ya, melakukan perbuatan sia-sia, apalagi sampai berbuat maksiat. Ini jangan sampai.
Itu yang kedua ya. Tadi yang pertama tadi apa? Keutamaan beribadah, beramal soleh saat manusia banyak lalai. Yang kedua adalah keutamaan beramal soleh ya pada saat amal kita itu dilaporkan. Dalam konteks ini adalah bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah keutamaan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hadis ini menunjukkan itu. Karena tadi kata Nabi, aku senang ketika amalku ini dilaporkan sedang aku dalam keadaan puasa. Nanti kita akan mungkin besok, kalau tidak ada halangan, kita membahas secara khusus tentang puasa di bulan Sya'ban. Tapi kita menyebutkan dulu bahwa ada anjuran untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Ini sebagaimana sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa sehingga kami mengatakan kalau beliau itu tidak pernah berbuka. Jadi Nabi itu dalam satu keadaan puasa hampir tidak pernah dilihat berbuka. Artinya saking banyaknya puasa. Dan beliau pun kadang berbuka, tidak puasa. Banyak tidak puasanya. Sehingga kami pun yang mengatakan beliau itu tidak berpuasa. Nah, lalu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Ya. Di sini dikatakan ya bahwa kata Aisyah, aku tidak pernah melihat beliau itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban. Apa? Tadi sebelumnya ini para sahabat itu menyebutkan bahwa apa? Nabi itu kadang puasa hampir tidak dilihat berbuka. Kadang berbuka hampir tidak puasa. Maksudnya gini, gampangnya. Nabi-nabi kalau di bulan lain itu fleksibel sesuai dengan keadaan. Kadang-kadang beliau puasa, kadang-kadang beliau tidak, karena mungkin ada perjalanan, ada safar, ada apa segala macamnya. Nah, tapi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau akan memperbanyak puasanya. Makanya tidak pernah Nabi itu memperbanyak puasa sunnahnya melebihi di bulan Sya'ban, dan tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Apa? Sebagai penutup, karena sudah masuk waktu Isya, saya ingin menegaskan di sini, kalau di bulan-bulan lain kadang-kadang kita tidak sempat memperbanyak puasa sunnah kita. Apalagi mungkin sahabat dakwah yang di rumah, kadang-kadang kita banyak halangan, mungkin keluar kota banyak pekerjaan, tidak sempat kita berpuasa sunnah, atau sedikit sekali kita berpuasa sunnah di bulan lain. Nih yuk, di bulan Sya'ban ini kita perbanyak puasa sunnah kita, sebagaimana juga yang dijelaskan di dalam hadis ini bahwa Nabi memperbanyak puasa sunnahnya. Dan bulan Sya'ban bulan dilaporkannya amal, dan kata Nabi, aku senang kalau saat amalku itu dilaporkan kita dalam keadaan berpuasa. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lebih hikmah di balik ini ya, ada anjuran membatasi dia keluar rumah kecuali hal-hal yang sangat penting. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak puasa sunnah kita dan juga amal-amal kita yang lain. Mungkin sampai di sini dulu, ada 3 poin tadi. Saya ulang sebagai sebuah kesimpulan. 1, keutamaan beribadah, beramal soleh saat orang lalai, dan bulan Sya'ban ini bulan banyak dilalaikan manusia. Kalau kita memperbanyak amal soleh, maka keutamaan yang kita dapatkan. Yang kedua, keutamaan beramal, mengerjakan ibadah saat amal itu dilaporkan, dan bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amal, maka sangat baik kita memperbanyak amal soleh kita. Yang ketiga
anjuran untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua serta ya segera mengangkat ya wabah virus corona ini dan kita diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan aman, dalam keadaan normal. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.